kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Beri kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, maka kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang ini letakkan segala beban, segala masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Letakkan semua pengharapanmu kepada Tuhan saat ini. Mari kita semua datang sama Tuhan untuk memuji Dia, untuk meninggikan Dia, menyembah Dia, karena Dia layak dipuji, karena Dia layak disembah. Datang dengan segenap hatimu. Mari kita menyukakan hati Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Allah berada di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini. Dia rindu anak-anak yang mendekat kepada Dia. Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami rindu mulai ibadah pagi hari ini. Kami lebih sungguh lagi, lebih dekat lagi bergaul dengan Tuhan. Lebih dari perkara-perkara yang ada sementara ini Tuhan di dunia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau sadar kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan. Pemuda-pemuda dari Maha Tinggi turun, diberkati, dipakai Tuhan dengan ajaib. Melalui Engkau membawa jemaat Tuhan masuk hadirat Tuhan, masuk menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi hari ini membawa kami bergaul erat dengan Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhirnya, hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin.
Engkau. Kami tahu, kami sadar, kami mengerti kasih-Mu tiada duanya atas hidup kami Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada daya tarik dunia yang membawa kami menjauh daripada Allah. Sesungguhnya kami sudah ditebus dan kami ini menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh masuk hadirat-Mu, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami perlu kasih Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya minta perhatikan hidup kita masing-masing. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Mulai hari ini, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Jangan dunia menarik sehingga kau menjauh daripada Tuhan. Minta diri kita masing-masing. Tuhan, aku butuh bergaul intim dengan Engkau. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Segala maka Bapak Ibu, ambil roti yang sudah Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu Saudara, itu ada firman Tuhan di dalam roti. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini ayat firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan ini mungkin janji, mungkin ada peringatan Tuhan, atau Bapak Ibu disuruh melakukan sesuatu. Perhatikan sebentar ayat firman Tuhan. Coba renungkan sebentar. Jadikan firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi rema dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, angkat roti, lambang dari tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sudah menyerahkan diri-Mu, Engkau sudah menyerahkan tubuh-Mu bagi kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau dilukai, Engkau disakiti, bahkan Engkau mati di atas kayu salib untuk kami, sehingga kami ini menjadi milik kepunyaan-Mu lagi, bukan milik diri kami Tuhan, bukan milik dunia ini, tetapi kami milik kepunyaan-Mu. Dalam nama Yesus. Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Kami mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Tidak ada cinta seperti cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu ketika kami makan tubuh-Mu, kami bersatu dengan diri-Mu, kami menyatu dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus, makan dengan iman, makan dengan iman, makan
kita akan angkat cawan. Anggur ini lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan karena kita. Segala dosa kita, segala kelemahan kita sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Segala penderitaanmu, ingat akan kasih Dia. Ingat akan pengorbanan Dia di atas kayu salib, mencurahkan darahnya sampai tetes yang terakhir buat kita. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang menguduskan, yang menyucikan segala dosa-dosa, segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dibenarkan oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minum darah-Mu dalam nama Yesus. Mari kita minum darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan dengar sabda-Mu, firman-Mu yang menuntun kami, yang memimpin kami, sehingga kami mengerti kehendak, kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena ada tuntunan, karena ada kebenaran-Mu yang akan membawa kami ke dalam perkenanan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan seluruh jemaat-Mu. Beri kami haus dan lapar akan kebenaran. Beri kami haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami dipuaskan. Kami berdoa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap pengajaran firman menguatkan kami, menegur kami, sehingga kami lebih kenal siapa Tuhan kami. Kami tidak mau Tuhan hidup kami seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Terima kasih. Kami semua siap dengarkan sabda-Mu, siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku masih punya, silakan dulu. Tuhan punya tetap beriman, Tuhanku. Mari nyanyikan pujian ini. Kekuatanku
Bila pada pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit, rumah tangga, mungkin pergumulan-pergumulan yang selama ini menjadi sesuatu yang berat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Lagu ini nyanyikan setiap hari. Aku masih punya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau berfirman pada pagi hari ini, memberi kekuatan buat hidup kami, memberi makanan buat rohani kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami terima yang dari Tuhan, maka itu yang mengubah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di cut off semua, kemudian volumenya yang master dinaikkan, yang 4 jangan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Masternya dinaikkan. Master yang paling kanan ujung sendiri. Iya, oke. Sudah sarapan? Siapa yang pagi-pagi sudah sarapan? Bapak, kita sarapan pagi biasa ya. Karena sarapan itu juga penting. Pagi ini kita sarapan dulu, tapi sarapannya adalah firman Tuhan. Saya akan menyampaikan akan satu kisah pengalaman iman dari seorang tokoh yang bernama Musa di dalam perjalanan hidup mereka bersama dengan bangsa Israel, dan itu menjadi sebuah perhatian buat kita sekalian. Ini masih di tahun baru, ini masih di tahun awal-awal. Kita masuk bulan berapa ini? Bulan kedua, tanggal 4 ya. Jadi 2 bulan lebih 4 hari. Kok 2 bulan? 1 bulan lebih 4 hari. Salah. Ya, ada satu kisah yang mungkin bisa kita pelajari. Mari saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari dari Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-17. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-16. Ada kurang lebih 8 ayat. Kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan saja supaya kita nggak berebutan. Bapak Ibu bisa menyimak di dalam layar LCD atau dalam gadget atau di dalam Alkitab yang Bapak Ibu bawa pada pagi hari ini. Saya akan bacakan. Ini adalah perang yang dialami oleh umat Israel ketika setelah keluar dari Mesir dan setelah melewati melewati akan laut yang begitu luar biasa. Ada mujizat yang besar, tetapi ada peristiwa-peristiwa juga yang membuat hati kita kadang-kadang perlu mengecek. Itu juga terjadi dalam hidup kita. Saya akan bacakan dulu, nanti kita akan flashback, mungkin akan lihat kisahnya dan konteksnya. Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi tidak semua orang Israel ikut berperang, tapi orang yang dipilih. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi sudah ada apa? Bahasanya pengaturan dan strategi. Dipilih, ditentukan, dikumpulkan, dan dikatakan Yosua yang berperang secara fisik, Musa yang akan apa? Berdiri di puncak bukit itu memegang tongkat. Coba kita akan membaca firman sambil kita membayangkan dan menvisualisasikan. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan
orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, lalu diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi setelah menang, setelah mengalami sebuah kemenangan, Tuhan menyampaikan firman. Tuhan menyampaikan apa? Perkataannya. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingat apa? Tuliskanlah. Ya. Jadi setiap kata yang saya tekankan itu supaya kita menangkap, ada pesan, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Ditulis semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Digenapi, gak ada lagi orang cerita. Sudah lama sekali. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan Panji-Panjiku. Jehovah Nisi. God is my banner. Itu ada terjemahannya. Saya tidak bahasa Inggris. Terus ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tangan di atas panji-panji Tuhan. Maka Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini menjadi sebuah hal yang perlu kita tarik dalam kehidupan rohani kita. Ada banyak makna yang kita ambil dari sebuah peristiwa ini. Kalau kita tahu konteksnya, kita tahu dulu situasinya umat Israel waktu itu. Mereka itu masih belum lama mengikut Tuhan, mengikut Jehovah, mengikut Allah Yahweh. Masih barusan saja, imannya itu masih baru, yang istilahnya baru mengikut Tuhan, baru awal-awal. Kalau kita lihat konteks di ayat pasal sebelumnya, pasal 16, coba kita lihat ya. Pasal 16 ayat 1 kita akan bacakan supaya kita ngerti konteks dan situasinya umat Israel waktu itu. Pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang berapa? Ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kondisi iman mereka itu adalah kondisi yang baru percaya, melihat Tuhan yang luar biasa, melakukan akan penghukuman kepada orang-orang Mesir oleh 10 tulahnya. Kemudian dia juga melihat bagaimana
mujizat-mujizat itu di depan mata mereka. Tapi tidak lama berlangsung, ada kejadian-kejadian juga. Mereka mulai menggerutu. Ayat 16, pasal 16 tadi itu mereka mulai menggerutu. Baru 2 bulan ikut Tuhan, baru 2 bulan percaya, baru 2 bulan mereka melihat mujizat dan segala hal yang dahsyat dan yang ajaib di depan mata mereka. Bahkan itu mujizat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. 10 tulah itu bahkan melewati akan yang namanya Laut Merah Teberau itu seolah-olah itu hilang. Kemudian gara-gara apa? Makanan. Ini urusan pertengahan di kampung tengah ini memang tidak mudah ya. Gara-gara gak ada roti, gak ada daging, mereka mulai menggerutu, mereka mulai protes. Itu konteksnya, saya ingin jelaskan. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai, Musa bagaimana? Lebih baik dulu anak di Mesir. Walaupun kita ditindas, diperbudak, tapi kita tetap makan roti sama makan daging. Apa kenyataannya seperti itu? Enggak juga. Mereka tetap ditindas, mereka tetap dianiaya, mereka tetap ditekan. Belum lama mereka protes masalah makanan, daging dan roti. Tuhan sudah jawab pergumulan mereka. Tuhan sudah kasih akan jawabannya. Oke, kamu butuh roti, kamu butuh daging, diberikanlah mana, diberikanlah burung puyuh. Semua diberikan, disediakan Tuhan oleh karena ada sebuah pemeliharaan Tuhan. Lebih lanjut, ketika mereka di Masa dan di Meriba, mereka mengeluh lagi soal air. Nggak ada air di padang gurun. Pasal yang ke-17 itu. Bapak Ibu Saudara, ini jadi sebuah refleksi dan perenungan dalam hidup kita. Apakah kita ikut Tuhan itu juga sama mirip seperti orang-orang Israel ketika kita ini tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, butuhkan, perlukan, mulai kita ini protes, mulai kita ini mengeluh, mulai kita ini menggerutu, mulai kita ini ngomel. Cek apakah hidup kita ini juga mirip-mirip dengan hal yang seperti itu. Bertobat pada akhirnya. Amin. Memang tidak mudah apapun yang kita alami. Hidup itu pilihannya adalah apakah kita mau mengucap syukur atau kita mau menggerutu. Hidup itu pilihannya apakah kita ini melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah kondisi ketidakbaikan, atau kita memikirkan hal-hal yang jelek, kekurangan, ketidakadaan, apapun yang tidak baik yang kita munculkan, atau kita melihat hal yang baik. Amin. Itu pilihan kita, paradigma kita, cara pikir kita, seluruh apapun yang dalam hidup kita. Kalau kita memikirkan hal yang baik, mengarahkan pandangan kita kepada hal yang baik, kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah menggerutu, kita tidak akan pernah protes. Amin. Hari-hari ini kalau hidup kita mungkin memang sulit. Hari-hari ini kalau hidup Bapak Ibu Saudara mengalami akan yang namanya pergumulan yang berat, situasi yang tidak mudah, jangan buru-buru kita mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Katakan amin. Jangan buru-buru kita mencoba istilahnya, pintu ini kok aku dibawa ke tempat yang seperti ini, padang gurun, tidak ada air, padang gurun, tidak ada makanan. Katanya janji Tuhan adalah akan dibawa ke tempat yang penuh dengan susu dan madu. Katanya telah dibawa ke tempat yang berkelimpahan. Perjalanan belum selesai. Amin. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan baru proses. Tetapi hal inilah yang menjadi peringatan buat kita. Kalau hidup kita masih sering protes dan mengeluh, mari tobat kita cek.
Ada satu lagi hal yang terjadi selain masalah makanan, masalah minuman, kemudian ada namanya masalah yang baru yang mereka harus hadapi, yaitu Amalek. Amalek itu siapa? Kalau Bapak Ibu pelajari, Amalek itu keturunannya Esau. Ya, dari garis keturunannya Esau lahirlah Amalek, bangsa Amalek. Puncaknya adalah dari nenek moyangnya itu dari Esau. Ya. Amalek ini adalah juga orang yang suku atau bangsa yang pernah secara licik dia mengalahkan pasukannya Daud ketika Daud di Ziklag. Kenapa licik? Daud bersama pasukannya sedang membantu, ya kan, untuk berperang kan, membantu untuk berperang. Dia kan waktu itu sebagai istilahnya apa ya, tentara bayaran, ya gitu ya, tentara bayaran. Lah ketika Daud ini pergi bersama pasukannya, ya otomatis orang Amalek ini nyerang kampungnya Daud atau tempat di mana Daud dan pasukannya tinggal. Itu licik sekali. Kalah. Kita lihat bagaimana orang Amalek itu ya. Orang Amalek kalau kita tahu dari keturunannya Esau, orang yang tertolak, orang yang hidup penuh dengan apa? Kedagingan dan hawa nafsu, apa istilahnya, keduniawian. Gambarannya seperti itu. Amalek dalam hidup kita juga ada, Bapak Ibu Saudara. Amalek dalam konteks saat ini juga ada, yang itu berperang terus memerangi hidup saudara. Amalek waktu itu berperang pada bangsa Israel, tujuannya satu, menggagalkan rencana Tuhan atas umat Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Itu adalah kuasa iblis, kuasa kegelapan atau kuasa yang mencoba menggagalkan akan tujuan Tuhan, rancangan Tuhan atas umat Israel untuk sampai di tanah Kanaan. Sama juga kalau hari-hari ini terjadi Amalek-Amalek dalam hidup kita yang berusaha menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak hal-hal yang membuat hidup kita ini bisa gagal. Orang gagal oleh karena jatuh dosa dalam berbagai hal. Kita harus mencoba menyadarkan diri kita sendiri. Bukan kita ini orang yang hebat, bukan kita ini orang yang super power. Hanya perkara yang sepele saja orang bisa jatuh di dalam dosa. Hanya karena perkara yang mungkin itu kecil, batu kecil, tapi itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Misal Tuhan aku selama ini sudah setia sama Tuhan, melayani Tuhan, ikut sekolah minggu, rajin, kemudian melayani sebagai mentor, melayani musik, bahkan dipakai ini itu dan segala macam. Tapi Tuhan, saat ini aku tuh sudah butuh pekerjaan. Kenapa Tuhan tidak jawab aku? Kenapa Tuhan tidak sediakan pekerjaan aku? Hanya karena kekecewaan yang kecil itu bisa membuat kita menjadi kalah oleh karena ada serangan-serangan Amalek yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kisah akan Musa yang berperang kepada Amalek, memerangi Amalek, berperang melawan Amalek ini menjadi satu pelajaran. Hal pelajaran apa yang kita mau tarik? Suka tidak suka, mau tidak mau, atau istilahnya ini, Anda percaya dan tidak percaya bahwa ada kaitannya hal yang rohani itu dengan hal yang fisik. Katakan amin dulu. Amen. Mungkin Anda tidak percaya, ngapain kita doa Pak, ngapain kita berseru-seru Pak, ada kaitannya. Kalau kita berseru-seru percuma, yang penting itu kita actionnya apa? Actionnya kerja. Yang penting itu apa? Realnya apa? Gak perlu butuh dua. Saya mau katakan itu salah. Saya katakan sekali
sekali lagi, itu salah. Anda suka, tidak suka, Anda nggak percaya dan percaya pun, saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, perkara yang rohani itu ada kaitannya dengan hal-hal yang fisik dalam hidup kita. Amin. Kalau dalam hidup kita ini, makanya Musa ini ketika dia menghadapi orang Amalek, apa yang dia perintahkan? Pilih orang-orang yang terbaik. Kalau saya mau katakan kata pilih orang-orang yang terbaik, itu tentu bukan hanya sekedar Hana ikut perang, Rizka ikut perang, ini Mbak siapa? Nia ikut perang. Enggak begitu. Mereka itu pasti akan yang namanya melatih, mendidik, menyiapkan. Gak perang sebagai kelelaran ini. Yuk perang kita ngapain? Gak seperti itu. Yang namanya mereka memilih untuk berperang. Yosua pasti juga akan menyiapkan yang namanya latihan. Amin. Menyiapkan yang namanya sebuah training. Siapa yang pernah lihat buku Tai Chi Master? Tai Chi Master ya, yang temannya siapa? Temannya yang musuhnya itu ya. Waktu dia dipilih sebagai jenderal, lihat latihannya. Untuk perang itu latihannya keras sekali. Sampai guling-guling padahal di bawahnya ada batu. Kalau kena batunya ya udah sebelum perang dan mati. Tapi latihan itulah yang penting. Musa ketika memerintahkan kepada Yosua, pilih orang-orang yang akan ikut berperang bagi kita. Tidak semua. Gak mungkin saya akan nyuruh siapa? Anaknya siapa? Busati sama siapa? Iya. Iya. Gak mungkin saya akan suruh yang kamu maju berperang. Gak mungkin. Harus dipilih, ditentukan, dilatih. Amin. Disiapkan. Yang namanya perang, bahasa perang ini bukan hanya terjadi sehari, peristiwa sehari, bukan. Memang konteks peperangannya sehari, tapi mereka akan menyiapkan. Tidak bahasanya kayak misalnya begitu. Mungkin ada provokasi dulu, mulai ada yang namanya cyber, perang psikologis. Aku yang kuat, mulai gitu dulu. Itu namanya perang, tidak langsung begitu ya. Inilah yang sebetulnya kita mau pelajari hari ini. Saya mau sampaikan bahwa hal yang rohani itu kemudian dipilih oleh Musa. Katakan dia apa? Kamu pilih orang-orang terbaik. Aku akan naik ke atas bukit membawa tongkat Allah. Musa tahu, sadar betul bahwa ada otoritas yang diberikan oleh dia. Simbolnya adalah tongkat itu. Ketika tongkat itu diayunkan, terjadi berbagai tulah. Ketika tongkat itu dibenturkan atau dihentakkan ke bumi, laut bisa terbelah. Ketika tongkat itu dipukulkan, air keluar. Tongkat itu menjadi sebuah simbol otoritas, simbol makna rohani, simbol akan perkara rohani yang di dalamnya artinya adalah aku perlu Tuhan dalam hidupku. Aku perlu akan Tuhan dalam setiap perkara yang aku jalani. Oleh sebab itulah saya menghimbau saudara-saudara yang adalah pemimpin, bapak-bapak, pemimpin, tim leader di kantormu, dimanapun, di sekolahmu, di kampusmu, jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kau berhenti berdoa, di situ Amalek akan bisa mengalahkan. Amaleknya yang lebih kuat dan hidup Bapak Ibu Saudara tanpa sadar lama-lama mengalami yang namanya tidak mengalami kemenangan. Pagi hari ini hal yang sederhana yang saya mau sampaikan. Pagi hari ini hal yang sederhana saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini
harus ada yang namanya dasar fondasinya, perkara yang rohani. Amin. Dasarnya di sana. Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, bahkan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Engkau harus mendasarkan segala perkara itu oleh hal-hal yang rohani. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru-seru. Berdoa setiap waktu, setiap saat. Saya pernah ada di dalam satu komunitas yang punya jam doa 24 jam service tanpa berhenti. Itu kerinduan saya di tempat ini. Itu hati sangat di sini. Saya pernah pengen gimana caranya ya? Apa harus datang? Emang saya sedang merindukan hal itu. Gereja-gereja yang ditopang dengan doa 24 jam siang dan malam, 7 hari tanpa stop. Itu menara doa. Saya itu menara doa. Mereka juga menyebutnya menara doa. Kenapa menara? Di sana kita akan mengintai. Di sana kita akan menyerobong. Ada musuh di sana. Waspada. Akan ada melihat-melihat. Akan ada orang dapat visi. Akan ada orang dapat penglihatan dan berbagai hal yang dibukakan oleh Tuhan. Pesan saya adalah kita para pemimpin, mari jangan pernah berhenti berdoa. Ketika saya menyiapkan firman ini, ada sebuah pertanyaan. Kenapa jemaat Tuhan kalah? Dijawab dari saya. Karena mereka berhenti berdoa. Karena mereka berhenti mengangkat tangan. Seperti Musa yang mengangkat tangan. Anda percaya, tidak percaya, Anda abaikan, tidak abaikan, silahkan. Tapi ada kaitannya antara perkara rohani dengan hal yang terjadi di dalam kehidupan fisik kita. Amin. Saya tidak bisa menjelaskan secara, oh ini lupa korelasinya. Kalau kita seperti ini, itu teoritis sekali. Dan saya bukannya seperti itu. Itu pengalaman yang tidak bisa diceritakan. Itu pengalaman yang tidak bisa kita definisikan dengan sebuah teori. Kalau saya berdoa seperti ini, puasa seperti ini, Pak, hasilnya bukan seperti itu. Tetapi adalah dasaran fondasi hidup kita. Itu adalah perkara yang rohani. Bangun tidur, kemudian aktivitas kita semua harus kita dasarkan kepada namanya doa. Amin. Yuk coba sekarang lihat kanan kiri. Yuk kita berdoa yuk kita. Kanan kiri yuk. Ya. Ya. Ini masih tahun baru, masih awal. Kenapa kita tidak mengalami kemenangan? Ya, hidupku tidak mengalami sebuah kemenangan. Karena apakah kita mungkin sebaliknya seperti Musa ini, tangan kita sedang turun. Kenapa kita nggak berdoa? Kenapa gereja tidak mengalami terobosan? Mungkin memang kita akui kita kurang berdoa. Ini seruan dari mimbar ini, mari kita berdoa. Ini seruan dari mimbar ini, mari kita seperti Musa. Berdoa itu bukan hanya perkara pribadi, saya katakan. Berdoa itu bukan hanya perkara individu, tetapi Musa mengajak Harun dan Hur untuk dia bersama-sama menopang, untuk dia bersama-sama ada di samping kanan dan di samping kirinya, memberikan dukungan, memberikan satu. Secara fisik
Dia akan menopang supaya tangannya tidak lelah letih dan tidak kembali turun, tetapi tongkat itu kembali terus terangkat, penyembahan itu terus terangkat, pujian itu terus terangkat, doa, nyanyian, nubuatan, perkataan Tuhan itu terus terangkat, tidak turun. Oleh karena ada saya, ada Pak Cita, ada Pak Sigit, ada setiap kita yang ada di sini bersama-sama. Amin. Komunitas itu juga penting dalam berdoa. Pak, aku tidak perlu doa Pak untuk gereja, aku doa untuk diriku sendiri saja Pak. Saya mau katakan, yang kuat itu oleh karena ada komunitas. Ketika komunitas itu berdoa bersama-sama, komunitas itu yang membuat hidup kita ini saling menguatkan. Amin. Pesan Tuhan hari ini sederhana. Bapak Ibu yang jadi pemimpin, jadi kepala rumah tangga, jadi pemimpin di bisnismu, kau diangkat sebagai pemimpin di perusahaan, kau diangkat pemimpin di dalam kampusmu, tasnat atau siapapun, kau jadi pemimpin dalam keluarga, kau jadi pemimpin dalam tempat iman. Jangan pernah berhenti berdoa. Kau sebagai ketua sekolah minggu, ketua youth, ketua apapun, kalau kau nggak pernah berdoa, tangan itu sudah turun. Tapi kalau kau berdoa, tangan itu sudah naik. Dan sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Sederhana. Saya tidak bisa menjelaskan korelasinya sebenarnya. Tapi apa? Percaya, beriman, lakukan. Amin. Saya rindu gereja ini ada kehidupan doa yang kuat di tahun ini, Bapak Ibu. Kalau enggak nanti banyak yang kalah. Saya juga was-was di dalam hati. Mari, yuk kita saling mendoakan, saling menguatkan. Amin, Bapak Ibu. Ini tema yang simpel, yang sederhana. Ketika tangan kita dukung Pak kembali kita. Dia hari-hari mungkin pernah mengalami kejenuhan, keletihan secara fisik, perlu kita dukung, perlu kita angkat, perlu kita support. Ada otoritas tongkat yang dari Tuhan, tongkat gembala, tongkat pengajaran, tongkat didikan, tongkat nasihat, tongkat akan yang namanya menuntun ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung gembala kita. Amin. Mungkin dengan banyak dulu akhir tahun itu adalah saya merindukan kita ini sebagai komunitas yang saling menguatkan. Amin. Komunitas yang saling mendukung saling. Mari Pak Gembala saya bersilakan. Mungkin ada yang kita akan ada memimpin dengan doa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya sudah sering katakan, sudah sering saya berbicara, Bapak Ibu, saya mengingatkan mari kita punya saat teduh, saat bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Ya, di dalam doa ada pujian, ada penyembahan. Ya, ada permintaan yang akan kita sampaikan sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ayo bangun misbah keluarga. Ya, amin. Bapak Ibu, saya mau menambahkan sedikit. Coba perhatikan dalam hidup kita masing-masing ya. Sekarang perhatikan dalam hidup kita masing-masing. Jujur sadari berapa banyak kita bergaul dengan Tuhan. Lebih banyak mana? Dengan perkara-perkara yang mana? Ini bukan tidak penting loh yang mana ya. Yang di dunia ini bukan yang tidak penting. Tapi yang penting adalah perkara-perkara rohani. Amin. Benar ya? Yang menuntut kita ini kan firman Tuhan. Yang menuntut kita adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah dengar pagi-hari ini. Dasar kita melangkah adalah firman Tuhan.
dan doa, bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini penting banget loh ya. Saya tuh pernah mikir, kita ini kok ngumpul ke anak-anak gitu ya. Karena saya banyak melayani anak-anak di pusat, melayani di sekolah lainnya. Kenapa sih kok ngumpul ke anak-anak? Sampai ke jam berapa ya? Dulu jam berapa? Jam 11 sampai jam 2. Jauh banget. Kenapa? Supaya anak-anak itu dekat sama Tuhan. Anak-anak itu adalah generasi penerus kita. Ya, jadi ini saya bicara anak-anak. Nah, saya rindu, ayo Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Amin ya. Semua bertumbuh, mengalami terobosan, mengalami lompatan-lompatan dalam hidup kita. Ya, amin. Amin. Ya, kita akan datang sama Tuhan, kita akan berdoa. Lagunya tadi ya. Aku bukan Tuhan yang besar. Mari segala pergumulan kita, segala persoalan kita, kita akan sepakat berdoa kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kasihnya tetap sama. Kebaikannya tetap sama. Anugerahnya tetap sama. Yes. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya akan pimpin Tuhan. Pagi hari ini kami sepakat berdoa. Buat tujuh kami jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah,
kebutuhan makan dan minum. Engkau memberkati makanan minuman kami Tuhan. Kami tidak khawatir. Tuhan berjanji akan pelihara kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami. Apa yang dikerjakan tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kehausan dan kelaparan akan Tuhan turun atas kami. Kami haus dan lapar akan Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara. Tuhan memerintahkan kepada kami, menuntun kami, sehingga kami tidak berjalan memakai pikiran kami, tetapi kami memakai firman Tuhan. Kami memakai kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam nama Yesus. Tuhan, sekarang kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi visi kami. Adakan terobosan, adakan lompatan dalam hidup kami. Bukan hanya yang rohani, tetapi yang jiwani, yang jasmani terjadi lompatan di usaha kami, pekerjaan kami, perkara rohani kami. Melompat naik, kami terbang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami punya Allah yang besar. Kalau dahulu Tuhan Engkau membangkitkan orang mati, saat ini Kau juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau dahulu Engkau membuat mujizat orang kekurangan, Tuhan memberi kelimpahan. Angin badai Engkau perintahkan teduh dan berhenti. Kami percaya Engkau akan memberi ketenangan, kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dari mulut kami keluar puji-pujian. Dari mulut kami keluar penyembahan, pengaduan akan Tuhan. Tuhan, ini jemaat-Mu, ini umat-Mu di tempat ini. Dari tempat ini janji-Mu akan mengalir aliran kehidupan yang menyejukkan dari gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyediakan semua yang dibutuhkan untuk perluasan pelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang membukakan hati kami sehingga kami sadar. Kami menangkap kebenaran-Mu, kami simpan dalam hati, kami percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan pengumuman selama sebentar. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berdoa jemaat semua sehat selalu, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami akan hadirkan di hadapan saudara berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita di dalam KMP News. Untuk informasi yang pertama, bimbel musik diadakan setiap hari Rabu jam 4 sore di GKP Kahal pada saat. Bagi pelayan Tuhan yang bertugas hari Minggu dapat hadir dalam kegiatan latihan musik
pada hari Kamis jam 7 malam di GKP KHL Padesan. Mari membangun mesbah dengan penyembahan Nuh, jadilah pilar doa untuk keluarga dan gereja. Mari kami mengajak jemaat, pengurus, beserta pelayan Tuhan yang bertugas hari Minggu untuk hadir dalam kegiatan A Call to Pray and Worship Night pada hari Jumat jam 7 malam di GKP KHL Padesan. Informasi selanjutnya, ibadah anak diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di GKP KHL Padesan. Bagi jemaat yang memiliki anak berusia remaja atau teens, mari dorong mereka untuk ikut dalam kegiatan Youth di gereja kami setiap hari Sabtu jam 6 sore di GKP KHL Padesan. Selanjutnya, saya akan menginformasikan jadwal pelayanan Minggu 11 Februari 2024. Berikut video selengkapnya. Masih ada mujizat, percaya tanganmu masih bekerja, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sehat selalu ya. Mak, yang biar mak. Ya, gantian dong. Sisi. Mak, yang biar mak. Gantian dong. Sisi. Mak, yang biar. Oma, ayo ikut ibadah Golden Age. Kapan yuk? 16 Februari jam 5. Di mana? GRJ. Oh iya ya. Gantian yuk ya. Om Tante, selamat hari kasih sayang ya. Pinter sekali. Terima kasih mengingatkan Om sama Tante Bu ibadah Golden Age. Terima kasih ya. Gabung bersama kami ibadah Golden Age bernuansa Imlek dan Valentine tanggal 16 Februari 2024 pukul 17 WIB di GRJ. Gongsi. Mari kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah doa bagi bangsa Indonesia hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 di GKP KHL Padesan. Bagi jemaat GKP KHL Padesan yang lahir pada bulan Februari, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan akan selalu memberkati saudara, sehat selalu, panjang umurmu, dan juga semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan takut akan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melingkupi saudara. Demikian KMP News pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik kita lakukan. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur Bapa buat segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Kalau pagi hari ini kami akan memberikan sebagian dari karya Tuhan. Berkati, kuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami ini untuk menyukakan hati-Mu, untuk pemberian kerajaan-Mu. Dan setiap kami memberikan persembahan ini dengan
yang sukacita. Terima kasih Bapa, biarlah setiap tangan yang mengangkat ini Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya minta yang ulang tahun bulan ini silakan maju ke depan. Mana apa ya? Pak Sita atau didoakan, diberkati. Bapak Ibu semua kedatangan ke sini kita akan mendoakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang telah turun di dalam dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk adik Puput, kami berdoa untuk Yusuf. Kami menyerahkan buat kedua anakmu ini ke dalam tangan kasih pimpinanmu ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan pegang terus kehidupannya. Tutup bungkus kedua anakmu ini dengan darahmu yang kudus. Sembunyikan anakmu ini di belakang salibmu Bapa. Angkat kedua anakmu ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang mereka rindukan dan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka cita-citakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bila mereka tetap berpegang kepada Engkau ya Tuhan Yesus, apapun juga keadaannya, pada saat mereka miskin, pada saat mereka kaya, pada saat mereka sehat, pada saat mereka sakit, pada saat mereka susah menderita, biarlah mereka tidak meninggalkan Engkau Tuhan, apapun juga keadaannya. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apa yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Pakailah kedua anakmu ini jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati studi dan usaha yang mereka usahakan. Berkati keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Bapa. Bila nama Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau ngulangin pengumuman tadi. Besok minggu depan kita akan ibadah. Ibadahnya itu ibadah mendoakan Indonesia. Bapak Ibu, nanti tanggal 14 kita akan pilih ya, pilih
presiden, wakil presiden, caleg gitu ya. Nah kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Saya rindu Bapak Ibu semua hadir. Ya kita akan sepakat bersama-sama berdoa. Ya seluruh jemaat berdoa terjadi kemuliaan atas Indonesia. Amin. Ya. Ini penting. Dan ini Bapak Ibu ya, karena besok minggu acaranya mungkin bisa saya nanti mau ngomong khususnya sama imam musik. Saya mau ajak ngobrol-ngobrol kenapa kok kita mendoakan bangsa dan negara. Ya, ini Bapak Ibu ya, minggu depan kita akan perjamuan kasih ya. Ya, kita setelah ya mendoakan bangsa dan negara, kita akan makan bersama. Ya, minum bersama. Apalagi cerita bersama, ada kesaksian dari guru kita. Ya, nanti biar ditonton. Biasanya ibu yang nonton seperti itu. Oh, bawa snack saja nanti diatur ya, nanti diatur. Itu saya rindu ketika kita berdoa bangsa Indonesia ini terjadi terobosan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu saya mau tanya ini satu lagi saja. Kita ini berpolitik tidak Bapak Ibu? Ayo siapa yang berpolitik angkat tangan. Kita berpolitik. Berpolitik apa? Praktis. Tidak. Nanti saya minta semua datang ke TPS ya, nyoblos pasti sesuai dengan ya Bapak Ibu pilih siapa. Gitu kan? Nyoblos itu. Jadi ini politik praktis. Tidak tahu siapa yang dicoblos setelah datang. Nah itu kan politik praktis. Kita berdoa. Nanti tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, tidak ada hoax ya. Kita berdoa buat ini. Amin. Bapak Ibu datang ya. Saya harap minggu depan saya minta semua datang. Kita akan bergandeng tangan bersama-sama mendoakan Indonesia. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Saya rindu nanti saya mau ngomong saya minta ya nanti imam musik kumpul bersama. Saya akan sampaikan sesuatu untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Tidak usah semua, ya. Tim musik maksudnya yang terlibat dari imam musik aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan jamahan atas hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang menjadi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Setelah Engkau mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, serta persekutuan Roh Kudus memimpin Bapak, Ibu, Saudara semua. Percayalah kepada Tuhan. Terus berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan nyata atas hidupmu. Semua hidupmu dijamin oleh Tuhan. Jangan engkau takut dan jangan engkau khawatir. Tuhan pelihara engkau. Percayalah dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Jangan engkau bimbang, jangan engkau takut. Tuntunan Tuhan nyata atas hidupmu. Ingat, jangan hatimu tertarik oleh
perkara-perkara yang menyesatkan, perkara-perkara yang sementara ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, maka engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Doa kami semua terima terobosan, kami semua terima lompatan yang daripada Tuhan. Kami dibawa naik oleh Tuhan, dan melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, kerajaan Allah diperluas. Terima kasih semuanya yang percaya berkata amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus Maha Besar.